Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa dalam hidup seorang lelaki bernama Haris di mana pagi bukan lagi kabar baik. Ia bangun bukan oleh ayam jantan tapi oleh angka-angka, jatuh tempo, cicilan, tagihan, dan pesan singkat yang isinya selalu sama. Menagih dengan bahasa sopan yang menusuk. Haris bukan orang malas. Ia bekerja, ia berusaha, ia berdoa, tapi hidup kadang seperti jalan menurun yang licin. Sekali tergelincir, susah kembali tegak. Usahanya bangkrut perlahan, bukan karena dosa besar tapi karena salah hitung kecil yang berulang. Sedikit pinjam, sedikit tambal, sedikit harap, sedikit kecewa. Sampai akhirnya hutang itu tidak lagi berada di kertas, ia pindah ke dada. Setiap kali Haris duduk, punggungnya membungkuk, bukan karena usia, tapi karena beban pikiran. Ia tersenyum di depan anak-anaknya, tapi hatinya selalu tertinggal di luar rumah, mengejar rezeki yang terasa makin jauh. Salatnya tetap, doanya ada, namun jujur saja, ada hari-hari di mana doa terasa seperti surat tanpa alamat. Suatu malam selepas Isya, Haris duduk sendirian di teras rumah kontrakan. Lampu redup, angin lewat tanpa permisi. Ia menghitung uang di dompet, tidak sampai cukup untuk besok. Ya Allah, kalimat itu berhenti di tenggorokan. Bukan karena Allah jauh, tapi karena Haris merasa dirinya yang terlalu jauh. Di saat itulah ia teringat satu kalimat sederhana dari seorang kawan lama di masjid kampung. Kalau hidupmu sempit dan doamu terasa berat, perbanyaklah solawat. Karena solawat itu doa yang selalu diterima, meski lidahmu gemetar. Haris dulu mendengarnya sambil lalu. Kini, kalimat itu datang seperti tamu malam. Tak diundang, tapi dibutuhkan. Ia tidak langsung yakin. Ia tidak pula berharap keajaiban. Ia hanya terlalu lelah untuk berharap pada selain Allah. Malam itu, Haris mulai dengan satu sholawat pelan, kaku. Tidak indah, bukan karena khusyuk, tapi karena tak punya apa-apa lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada cahaya turun. Tidak ada hutang lunas, tidak ada pesan masuk berisi transfer. Yang ada hanya satu hal kecil, nyaris tak terasa. Dadanya sedikit lebih longgar. Dan kadang bos, lapang pertama bukan di dompet, tapi di hati. Malam itu Haris tertidur tanpa solusi, tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidur tanpa panik. Ia belum tahu bahwa satu sholawat yang lahir dari kelelahan akan menjadi awal perjalanan panjang. Dari hutang menuju lapang. Pagi datang seperti biasa. Tidak lebih cerah. Tidak lebih ramah. Hutang masih di sana, menunggu seperti bayangan yang setia. Haris bangun, mengambil air wudhu, salat subuh dengan gerakan yang sama, seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada rasa melayang, tak ada tangis. Hanya rutinitas yang dikerjakan agar hidup tidak runtuh sepenuhnya. Selesai salam, ia terdiam sejenak. Ia ingat sholawat semalam. Bukan rasa harap yang muncul, tapi rasa canggung, seperti orang yang baru belajar berjalan di jalan gelap. Berapa kali ya, pikirnya. Ia tidak tahu, tidak ada target, tidak ada wirid khusus. Ia hanya takut salah, takut tidak istiqamah, takut berharap terlalu tinggi. Akhirnya ia memilih yang paling sederhana, 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diucapkan cepat. Hampir seperti formalitas. Selesai, tidak ada apa-apa. Haris berdiri bersiap berangkat kerja serabutan hari itu. Namun entah kenapa langkahnya sedikit lebih ringan. Bukan ringan karena masalah hilang, tapi karena ada sesuatu yang digenggam, meski kecil. Hari itu berlalu tanpa kejutan. Upahnya pas-pasan. Telepon penagih tetap masuk. Haris tetap mengangguk, meminta waktu menelan harga diri. Malamnya ia hampir lupa berselawat.
lelah menumpuk. Pikiran kusut, sholawat terasa seperti tambahan beban. Besok saja, bisik hati kecilnya. Namun justru di titik itu, Haris teringat satu hal pahit. Hutang-hutang itu muncul karena besok saja, besok menabung, besok berhati-hati, besok memperbaiki niat, akhirnya besok menumpuk, dan hari ini jadi sempit. Dengan sisa tenaga, Haris duduk di tepi kasur. Ia tidak menambah, ia tidak mengurangi, tetap 10 kali. Tidak khusyuk, tidak menangis, kadang salah lafaz. Tapi ia lakukan. Hari demi hari sholawat itu tetap kecil. 10 kali pagi, 10 kali malam, tidak naik, tidak turun, seperti denyut nadi, tidak terlihat, tapi menandakan hidup. Seminggu berlalu, tidak ada mukjizat. Sebulan berlalu, hutang belum lunas. Namun ada satu perubahan halus yang bahkan Haris sendiri hampir tidak sadar. Ia berhenti mengeluh di dalam hati. Beban masih ada, tapi ia tidak lagi marah pada hidup. Ia tidak lagi membandingkan nasibnya dengan orang lain. Ia mulai menerima bahwa Allah sedang mendidiknya, bukan menghukumnya. Suatu sore saat duduk di warung kopi murah, seorang bapak tua menyapanya. Obrolan biasa, basa-basi ringan. Di akhir percakapan, bapak itu berkata pelan, "Mas, wajahmu sekarang beda. Dulu tegang. Sekarang, ya masih susah, tapi nggak keras." Haris tersenyum kecut. Ia hampir menjawab, "Masih banyak hutang, Pak." Tapi kalimat itu tertahan, karena untuk pertama kalinya, hutang tidak lagi mendefinisikan dirinya sepenuhnya. Ia pulang dengan pikiran kosong, tapi hati tidak lagi penuh racun. Malam itu sholawatnya tetap 10, namun kali ini setelah selesai ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau memang ini jalanmu, jangan biarkan aku berhenti." Dan seringkali, istiqomah itu tidak dimulai dari semangat, tapi dari takut kembali ke titik paling gelap. Bulan kedua berjalan tanpa pengumuman dari langit. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada orang kaya tiba-tiba mengetuk pintu. Haris masih orang yang sama, dengan hutang yang sama. Namun ada satu perubahan kecil. Ia mulai peka pada hal-hal yang dulu ia lewati begitu saja. Pagi itu setelah subuh ia bersalawat seperti biasa, 10 kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Saat keluar rumah tetangganya memanggil, "Mas Haris, hari ini kosong enggak? Saya butuh bantuan angkat barang di toko, sebentar kok." Dulu Haris mungkin menolak, bukan karena sombong, tapi karena lelah berharap pada pekerjaan kecil yang upahnya sering tak sepadan. Namun hari itu ia mengangguk. Pekerjaan selesai sebelum zuhur. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan siang dan menyisakan sedikit. Di tangan Haris uang itu terasa berbeda, bukan karena nominalnya, melainkan karena datang tanpa rasa terhina. Ia bersyukur, bukan dengan sujud panjang tapi dengan senyum kecil yang jujur. Hari-hari berikutnya hal serupa berulang. Tidak setiap hari, tidak konsisten, namun selalu datang di saat-saat sempit. Kadang berupa tumpangan gratis, kadang makan di traktir, kadang pekerjaan dadakan. Hal-hal kecil rezeki receh, namun Haris mulai menyadari sesuatu yang aneh. Uang yang sedikit itu terasa cukup lebih lama. Dulu, uang datang lalu menguap. Sekarang ia bertahan, tidak menambah banyak tapi tidak bocor. Ia teringat kalimat ulama yang pernah ia dengar. Bukan banyaknya rezeki yang menenangkan, tapi keberkahannya. Sholawatnya tetap 10, namun kini ia tidak lagi terburu-buru melafalkannya. Ada jeda di setiap lafaz, bukan untuk memperindah, tapi karena hatinya ikut menyebut. Suatu malam, Haris menghitung hutangnya. Masih banyak, masih berat. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak panik. Ia menyadari sesuatu yang penting.
Allah belum melunasi hutangnya, tapi Allah menguatkan dirinya untuk menjalaninya. Dan kekuatan itu lebih mahal dari uang. Di titik ini Haris hampir tergoda untuk menambah jumlah sholawatnya, namun ia teringat niat awal. Istiqamah lebih penting daripada banyak. Ia bertahan. Malam itu setelah sholawat ia berkata, "Ya Rasulullah, aku belum kaya, tapi aku sudah tidak putus asa." Dan barangkali itulah doa yang paling jujur. Bulan ketiga datang tanpa permisi. Dan justru disinilah ujian berubah rupa. Bukan lagi soal hutang, bukan lagi soal rezeki, tapi soal bosan. Haris masih bersalawat, 10 kali pagi, 10 kali malam. Namun ada hari-hari di mana lisannya bergerak, sementara hatinya duduk di sudut ruangan, diam, lelah dan bertanya, untuk apa? Tidak ada perubahan besar, tidak ada kabar lunas, tidak ada keajaiban yang bisa diceritakan ke orang lain. Sholawat mulai terasa seperti rutinitas kosong. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia terlalu berharap diam-diam, dan harapan yang tidak diakui biasanya berubah menjadi kecewa. Suatu malam, Haris sengaja menunda sholawatnya. Bukan lupa, tapi menunda dengan sadar. Ia ingin tahu, apakah hidup akan berubah kalau ia berhenti sehari saja. Malam itu, tidur datang lebih cepat, tanpa sholawat, tanpa doa tambahan. Namun anehnya, ia terbangun di sepertiga malam dengan dada sesak. Bukan mimpi buruk, bukan suara aneh, hanya satu perasaan tua yang kembali mengetuk. Takut sendirian. Ia duduk, menarik napas panjang, dan di situ ia sadar. Bukan sholawat yang ia lakukan karena hidupnya berubah, tapi hidupnya terasa tertopang karena sholawat itu ada. Ia membaca sholawat malam itu bukan dengan semangat melainkan dengan jujur. Ya Allah, aku lelah, bukan lelah bekerja, tapi lelah menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Haris tidak merasa bersalah karena lelah. Ia sadar, iman bukan selalu tentang kuat, tapi tentang tidak kabur saat lemah. Hari-hari setelah itu, sholawatnya kembali, masih 10, masih sederhana. Namun kini niatnya berubah, bukan lagi agar hutang lunas, tapi agar hatinya tidak pahit. Karena ia mulai paham satu hal penting, banyak orang gagal bukan karena Allah tak menolong, tapi karena mereka menyerah satu langkah sebelum lapang. Dan seringkali, lapang itu bukan hadiah untuk yang cepat, tapi untuk yang bertahan walau lelah. Hari itu panas. Bukan panas matahari, tapi panas hidup. Haris baru saja pulang dari tempat kerja harian yang batal memberinya upah penuh. Alasannya klise, ia mengangguk. Menelan. Tidak melawan. Di jalan pulang, langkahnya melambat. Ia masuk ke masjid kecil di pinggir jalan, bukan untuk sholat, tapi untuk bernapas. Masjid itu sepi, lantainya dingin, udara tenang. Haris duduk di saf belakang, memejamkan mata. Tanpa sadar lisannya bergerak sholawat yang sudah menjadi kebiasaan 10 kali, tanpa niat apa-apa. Saat ia membuka mata, seorang lelaki tua duduk tak jauh darinya. Wajahnya biasa, pakaiannya sederhana, tidak tampak seperti tokoh penting, namun suaranya tenang, seperti air yang tahu jalannya sendiri. Mas, kalau boleh tanya kau, sampean sedang banyak pikiran ya? Haris terkejut, ia tersenyum kecil. Biasa pak. Hidup. Lelaki itu mengangguk, lalu berkata sesuatu yang membuat Haris terdiam lama. Kalau hidupmu sempit, jangan buru-buru minta dilapangkan. Kadang Allah sedang meluruskan dulu. Mereka berbincang singkat tentang kerja, tentang keluarga, tentang hutang, tanpa detail. Di akhir percakapan, lelaki itu berkata pelan, "Teruskan sholawatmu, jangan dinaikkan dulu.
Allah suka yang kecil tapi setia. Haris pulang dengan langkah aneh. Tidak lebih ringan, tidak lebih berat. Tapi ada keyakinan baru yang masuk tanpa permisi. Ia tidak sedang berjalan sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya, Haris menahan diri untuk tidak meminta apa-apa dalam sholawatnya. Ia hanya mengirim salam. Dan anehnya, hatinya justru lebih tenang. Besoknya, sebuah pesan masuk. Bukan pelunasan hutang, bukan rezeki besar, hanya tawaran kerja sederhana. Tetap tidak mewah, tapi jelas. Haris mengangguk, tidak melompat, tidak berteriak syukur. Ia belajar pelan-pelan, rezeki yang menenangkan bukan yang besar, tapi yang tidak membuat hati ketakutan. Dan disinilah, jalan Haris mulai berubah arah. Pelan, hampir tak terlihat, tapi nyata. Pekerjaan baru itu tidak besar. Gajinya cukup, tapi tidak membuat Haris lupa diri. Namun satu hal berubah. Ia bisa bernapas lebih panjang. Tidak lagi bangun dengan panik. Tidak lagi tidur dengan dada terikat. Hutang masih ada, tapi kini bisa dicicil tanpa harus mengorbankan makan anak-anaknya. Di titik ini, banyak orang mulai lengah. Termasuk Haris, sedikit demi sedikit. Sholawatnya masih ada, namun kadang terlambat, kadang terburu-buru. Bukan karena lupa, tapi karena merasa sudah agak aman. Dan aman seringkali membuat manusia ceroboh. Suatu sore, Haris menghitung uang lebih dari biasanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk menutup satu hutang kecil sekaligus. Ada suara di hatinya. Sudah mulai membaik. Mungkin ini hasil kerja kerasmu. Ia tersenyum. Tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Malam itu, sholawatnya tetap 10, namun ada rasa lain di dalamnya. Rasa memiliki andil. Beberapa hari kemudian, cobaan datang. Bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa syukur. Haris mulai mengeluh lagi tentang kerja, tentang atasan, tentang capek yang sebenarnya wajar. Sholawatnya tetap dibaca, namun tidak lagi menenangkan. Sampai suatu malam ia teringat wajah lelaki tua di masjid itu. Kalimatnya terngiang. Allah suka yang kecil tapi setia. Haris terdiam lama. Ia sadar, sholawat bukan alat untuk membuka pintu rezeki lalu ditinggal. Ia adalah jalan pulang, bukan kunci ATM. Malam itu, Haris duduk lebih lama. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak rezeki datang, ia merasa takut kehilangan Allah, bukan kehilangan uang. Sholawatnya malam itu pelan, tidak cepat, tidak ingin selesai. Dan disitulah ia mengerti satu pelajaran pahit manis. Ketika rezeki datang, yang harus dijaga bukan dompet, tapi hati. Haris mulai mencicil sedikit, teratur. Jujur, ia tidak lagi bersembunyi dari nomor tak dikenal, tidak lagi mematikan ponsel demi menghindari suara penagih. Kini, kalau telepon berbunyi, ia angkat. Pak, saya belum bisa lunasi. Tapi saya niat, ini saya kirim sekian dulu. Tidak semua orang ramah, ada yang mencibir, ada yang meremehkan. Tapi Haris tidak membalas. Ia menutup telepon dengan doa, bukan umpatan. Dan anehnya sejak itu satu demi satu penagih mulai berubah nada. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuat Haris yakin kejujuran itu melembutkan. Bahkan sebelum uang datang, sholawatnya tetap 10, namun kini ia menyelipkannya di sela aktivitas, di jalan, di angkot, di sela istirahat kerja, bukan untuk pamer, bukan untuk mengejar rasa, tapi karena ia sadar, sholawat inilah yang menjaga lisannya dari kasar dan hatinya dari putus asa. Suatu hari seorang kreditur berkata, "Mas, jarang ada orang kayak sampeyan, nggak ngilang, nggak ngeles." Haris tersenyum.
Ia tidak menjawab panjang karena ia tahu yang menguatkan dirinya bukan keberanian, tapi rasa diawasi Allah. Malam itu Haris menghitung ulang hutangnya. Angkanya berkurang, tidak drastis tapi nyata. Namun yang lebih mengejutkan, ia tidak lagi membenci angka-angka itu. Hutang tak lagi terasa sebagai kutukan, melainkan pelajaran mahal yang sedang dicicil. Di titik ini, hidup Haris mulai berbalik arah, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena akhlaknya kembali berdiri tegak. Perubahan Haris pelan tapi terlihat, bukan karena ia bercerita, melainkan karena sikapnya tidak lagi sama. Ia lebih tenang, lebih sabar, lebih jarang mengeluh. Orang-orang mulai bertanya, "Mas Haris sekarang kok kelihatan enak ya hidupnya? Usahanya lancar ya? Pasti ada amalan khusus." Haris tersenyum. Pertanyaan itu membuat dadanya hangat, dan disitulah bahayanya. Ada kepuasan kecil yang muncul diam-diam, bukan sombong, tapi ingin diakui. Suatu sore seorang teman lama duduk di sampingnya. "Mas, share dong rahasianya. Amalan apa?" Haris hampir menjawab panjang, hampir menyebut sholawat, hampir menjelaskan detail, namun lidahnya tertahan. Ia teringat satu rasa takut lama, takut amalnya pindah tangan, dari Allah ke manusia. Akhirnya ia menjawab singkat, "Biasa saja mas, cuma belajar jujur dan sabar." Jawaban itu terasa pahit, karena manusia senang terlihat istimewa. Malamnya, Haris gelisah. Ia sadar, rezeki memang mulai datang, tapi ujian rasa diri datang lebih cepat. Sholawatnya malam itu berat, bukan karena lelah tapi karena hatinya diuji. Apakah ia masih bersyalawat untuk Allah atau untuk cerita orang lain? Ia duduk lama lalu berkata lirih, "Ya Allah, kalau pujian ini bisa merusak, ambil saja." Sejak hari itu, Haris memilih diam. Ia tetap membantu, tetap jujur, tapi tidak lagi menjelaskan. Dan anehnya, hidup justru makin ringan, karena ia tidak membawa beban citra. Kadang Allah memberi lapang bukan agar kita dipuji, tapi agar kita tahu, yang tenang itu bukan hidup, tapi hati yang tidak sibuk membuktikan apa-apa. Satu hutang besar tersisa, bukan yang paling lama, tapi yang paling sering menghantui. Nominalnya masih membuat dada Haris sesak kalau dihitung sekaligus. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia bisa berkata jujur pada dirinya sendiri. Ini mungkin bukan angan-angan, bukan penghiburan palsu, tapi kemungkinan yang masuk akal. Setiap bulan, ia mencicil dengan tertib, tidak pernah telat, tidak pernah menghilang. Di titik ini, setan tidak lagi datang dengan bisikan putus asa. Ia datang dengan tawaran yang lebih halus. Sedikit lagi selesai, santai saja, sholawatnya nanti-nanti. Dan itulah ujian terakhir sebelum lapang, merasa sudah sampai. Padahal belum. Haris merasakannya. Ada malam-malam ketika ia hampir melewatkan sholawat, bukan karena lelah, tapi karena merasa tidak terlalu butuh. Namun setiap kali itu terjadi, ada rasa aneh di dadanya. Seperti rumah yang pintunya setengah tertutup. Tidak nyaman. Suatu malam, ia duduk menatap buku catatan hutangnya. Ia hitung ulang. Tinggal beberapa kali cicilan. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut kalau lapang ini justru membuatnya lupa bagaimana rasanya sempit. Ia bersyalawat malam itu lebih pelan dari biasanya. Masih 10. Namun setiap lafaz seperti mengingatkan, ini bukan tentang hutang. Ini tentang siapa yang kau ajak berjalan. Beberapa hari kemudian kabar datang, kreditur utamanya menghubungi. "Mas Haris, kalau bulan depan sampean bisa lunasi sisa ini, kami anggap selesai." Telepon ditutup. Haris duduk lama.
Hatinya senang, tapi anehnya, ia tidak melonjak. Karena ia sadar, ujian terberat bukan saat hutang besar, melainkan saat tinggal sedikit, dan di sanalah iman diuji bukan oleh kekurangan, tapi oleh rasa cukup yang belum waktunya. Malam itu berbeda bukan karena hujan, bukan karena angin, tapi karena Haris tahu, besok segalanya bisa selesai. Sisa hutang itu tertulis rapi di kertas kecil. Angkanya tidak lagi menakutkan, namun justru itulah yang membuat dada Haris bergetar. Ia duduk sendirian. Anak-anak sudah tidur. Istrinya terlelap dengan napas tenang, napas yang dulu sering terputus oleh cemas. Haris memandangi langit-langit rumah kontrakan, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau hutang ini lunas, apakah aku masih akan sedekat ini dengan Allah? Pertanyaan itu tidak nyaman, seperti cahaya yang terlalu terang untuk mata yang lama di gelap. Ia teringat masa-masa terburuknya, saat dompet kosong, saat harga diri terinjak, saat satu-satunya yang ia punya hanyalah sholawat pendek yang dibaca dengan suara gemetar. Di saat itu Allah terasa dekat, sangat dekat. Kini hidupnya membaik, tenang, tertata, dan justru di sanalah muncul rasa takut baru. Takut kehilangan kedekatan, bukan kesulitan. Haris mengambil wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya, seperti mengingatkan, ini semua nyata. Ia sholat 2 rakaat, tidak panjang, tidak indah. Selesai salam ia duduk lama. Sholawatnya malam itu tidak dihitung. Ia tidak tahu berapa kali, yang ia tahu hanya satu. Ia tidak ingin sholawat itu berhenti hanya karena hidupnya terasa lapang. Ia berkata lirih, hampir seperti janji, ya Allah, kalau lapang ini Engkau beri, jangan Engkau ambil rasa butuhku kepadamu. Air mata jatuh, bukan tangis histeris, tapi tangis orang yang sadar, segala sesuatu bisa diambil kembali, kecuali yang dijaga dengan rendah hati. Malam itu Haris tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa gelisah, dan mungkin itulah tanda bahwa lapang sejati sudah lebih dulu tiba, bahkan sebelum hutang benar-benar lunas. Pagi itu tidak ada tanda istimewa. Matahari terbit seperti biasa. Ayam berkokok seperti kemarin. Namun di dada Haris ada ruang kosong yang aneh. Bukan kosong karena kehilangan, tapi kosong karena beban yang pergi diam-diam. Ia berangkat lebih awal. Uang itu sudah siap, tidak dibungkus harapan berlebihan. Saat bertemu krediturnya, tidak ada drama, tidak ada pelukan, tidak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat sederhana, Pak, ini sisa terakhirnya. Kertas ditanda tangani, angka dicoret, selesai. Haris keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Tidak ada teriakan syukur, tidak ada sujud di trotoar. Ia hanya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, napas itu tidak tersendat oleh rasa takut. Ia pulang, makan siang bersama keluarga, bercanda ringan. Anak-anak tidak tahu betapa berat perjalanan ayahnya, dan Haris memilih begitu karena lapang tidak perlu diumumkan. Malamnya Haris duduk di tempat biasa, teras rumah. Lampu redup, ia bersalawat 10 kali, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan disitulah ia tersenyum kecil, karena sholawat itu masih ada, bahkan ketika hutang sudah tiada. Di titik ini Haris mengerti satu hal penting, yang menolongnya bukan sekadar sholawat, tapi hubungan yang terjaga di dalamnya, dan hubungan yang dijaga akan menjaga kita kembali. Hutang Haris telah selesai. Angka-angka yang dulu menghantui kini tinggal catatan usang. Namun Haris tahu,
Kalau hidup berhenti di situ, ia akan kalah. Karena lapang bukan tujuan akhir, ia hanyalah amanah. Haris tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap bersalawat. Bukan karena takut jatuh miskin lagi, tapi karena ia pernah merasakan hidup tanpa sandaran itu sunyi dan keras. Solawatnya tidak lagi dibaca untuk meminta, ia dibaca untuk menjaga hati agar tidak sombong, menjaga lidah agar tidak meremehkan orang susah, menjaga langkah agar tidak kembali ke jalan lama. Sesekali Haris bertemu orang yang wajahnya mengingatkan dirinya di masa lalu. Wajah letih, mata cemas, bahu membungkuk oleh beban yang tak kelihatan. Ia tidak memberi ceramah, ia tidak menjual kisah, ia hanya berkata pelan, "Kalau hidup terasa sempit, jangan berhenti bersalawat, mulai dari yang kecil, yang penting setia." Dan ketika ia mengucapkannya, ia tahu kalimat itu benar, bukan karena teori, tapi karena perjalanan. Hidup tidak selalu dilapangkan dengan cara yang kita bayangkan. Kadang Allah tidak langsung mengurangi beban, tapi menambah kekuatan. Tidak selalu dengan uang, tapi dengan ketenangan. Tidak selalu dengan jalan pintas, tapi dengan istiqamah yang sunyi. Dan solawat, ia bukan jaminan kaya, tapi jaminan tidak sendirian. Mari kita rapikan hati, hadapkan hati pada Sang Pencipta. Karena kita akan memasuki intinya ibadah, yaitu doa penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waftah lana abwab ar-rizq min haythu la nahtasib, washrah sudurana inda ad-dhiq, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina. Ya Allah, lapangkanlah hati kami saat hidup terasa sempit, cukupkanlah kami saat rezeki terasa kurang, dan jangan Engkau jauhkan kami darimu saat keadaan sudah terasa lapang. Jadikan solawat ini penolong di waktu sempit, penjaga di waktu lapang, dan saksi bahwa kami pernah berharap hanya kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.